Datanya dari Zidan Azizi di Lombok nih Ustaz. Ya Habib, boleh ceritakan sedikit manakib tentang Habib Ali Al-Mashhur, kakak daripada Habib Umar bin Hafid. Karena besok kita akan mengikuti acara haul beliau katanya Habib. Masya Allah. Alhamdulillah. Hanian pertama kita ucapkan selamat ikhwanuna yang ada di Lombok untuk pelaksanaan haul guru mulia kita Habibana Ali Masyhur bin Muhammad bin Salim bin Hafid, kakak dan orang tua dari guru mulia kita Sayyidi Habib Umar. Al-Habib Ali Masyhur bin Muhammad bin Hafid. Alhamdulillah, nikmat dari Allah besar untuk saya pribadi dan teman-teman. Allah beri kesempatan duduk dengan beliau dengan waktu yang cukup lama, hampir 5 tahun kita duduk dengan beliau bersama teman-teman kita, terutama yang di Atul Ula di kloter pertama ini yang mengajar kita hanya 2, Habib Umar dan Habib Masyhur. Kemudian ketika Habib Umar keluar negeri gitu, maka digantikan oleh para guru-guru yang lain. Tapi guru kita yang selalu mengajar kita ya 2 ini, Habib Umar dan Habib Masyhur. Kita lihat beliau sosok yang luar biasa ya, yang langkah. Keberadaan di dunia ini sangat sulit mencari orang seperti beliau. Luar biasa. Dari masa mudahnya, masa kecilnya beliau dididik oleh orang tuanya. Kita tahu bersama bagaimana orang tua beliau Habib Muhammad bin Salim bin Hafid, da'i ilallah, imam di zamannya, alim, arif billah. Kitabnya banyak sekali. Di antara yang kitab Miftah yang kita baca di daurah dan juga kitab di Faraid dan kitab-kitab yang lain, dan semangat dakwahnya luar biasa. Hampir seluruh Hadramut itu beliau datangi, dan tidak cukup itu beliau bergabung dengan jamaah tabligh dakwah sampai beliau pergi ke Pakistan. Dan kalau tak salah beliau juga salah satu yang ikut menerbitkan atau memberikan masukan atau memberikan dalam kitab karangan Hayatus Sahabat atau apa itu yang dibaca di jamaah tabligh. Beliau salah satu yang ikut di dalamnya. Ala kulli hal, semangat dakwah beliau sangat luar biasa, dan beliau yang tegas menyampaikan al-haq wala yakhaf laumata laim, sehingga beliau harus menghadapi komunis yang saat itu menguasai Hadramut. Dan akhirnya ketika setiap salat Jumat, beliau itu Habib Muhammad bin Salim bin Hafid harus lapor ke komunis tadi itu di kantornya. Dan terakhir ketika sholat Jumat, waktu itu sholat Jumat di Masjid Umar Muhdar bersama guru mulia kita Sayyidi Habib Umar. Habib Umar di masjid, sorban beliau ditaruh, ya Umar, ini saya mau keluar. Keluarlah Habib Muhammad bin Sa'id bin Hafid sebelum sholat Jumat untuk lapor, dan setelah itu tidak kembali lagi. Wallah kulli hal. Wal Habib Ali Masyhur dididik oleh orang tua yang sehebat ini, dan oleh ibu Hababah Zahra yang luar biasa. Isim alam musamma, Zahra kembang, dan beliau memang kembang luar biasa. Perempuan yang sangat sabar dan sangat indah dalam akhlak dan takwahnya, luar biasa. Dan panjang umur, Masya Allah. Baru saja meninggal ibunda kita Syarifah Thayyibah Tawallallah Umrah, menceritakan selalu senyum beliau dan sabar dalam kondisi yang sangat hidup terbatas dengan suaminya dan mendidik anak-anaknya yang banyak. Orang tua yang hebat, ayah yang hebat, alim, abid, arif billah, da'i ilallah, dan ibu yang istimewa, salihah, insyaallah minal arifah billah. Maka, dan tidak cukup itu, beliau seseorang waktu masa kecilnya semangat belajar dengan aulia. Al-Habib Muhammad bin Alwi bin Shahabuddin
dan para aulia, para salihin yang lain. Bahkan Al-Habib Ali bin Syekh Abu Bakar itu mengatakan kepada kita ketika komunis menguasai Hadramaut, semua pondok majelis taklim ditutup, termasuk ribat ditutup, dan tidak ada yang boleh mengajar apapun dalam ilmu agama, kata beliau, kecuali Habib Masyhur. Habib Masyhur tetap membuka pintunya dan kita tetap belajar diam-diam di rumah beliau. Masya Allah. Mulai kecil beliau dididik oleh para aulia, para salihin di kota Tarim dan sekitar Tarim. Kemudian ketika dewasa beliau diutus dakwah ilallah. Sehingga ketika ayahnya diambil oleh komunis, beliau masih di pedalaman doaan dalam dakwah ilallah. Beliau dipanggil, disuruh pulang, dan karena adik-adiknya masih kecil-kecil waktu itu, maka beliau pulang ke Tarim, hidup di Tarim untuk menjaga ibunda yang tercinta dan adik-adiknya termasuk Sayyidi Habib Umar yang waktu itu sangat kecil, dan meneruskan dakwah di kota Tarim. Masa mudanya, masa kecilnya sangat indah, masa remajanya sangat indah. Semuanya ilmu, ibadah, dakwah, ilmu, ibadah, dakwah. Dan yang kita lihat sendiri dengan mata kita, ketika kita di sana, kita bisa lihat Habib Masyhur ini manusia yang ya Allah, dibuat dirinya capek untuk ibadah kepada Allah. Tidak dimanja sama sekali dirinya itu. Bahkan penampilannya itu, gamisnya, jubahnya itu sangat-sangat sederhana. Kalau kita lihat ilmunya, luar biasa. Bukan hanya alim, tapi kita menemukan sosok alim, dan sampai beliau menjadi mufti Tarim, alim dan berusaha memahamkan ilmu itu dengan mudah ke santri. Sehingga santri itu kitab yang sulit dipahami itu menjadi mudah karena cara beliau mengajar. Sampai dikatakan kalau Habib Masyhur itu ngajar himar itu akan paham. Jangankan anak santri yang bebel, himar, keledai itu kalau bisa belajar akan pintar. Betul-betul kita lihat cara memahamkannya sangat mudah sekali dan enak dipahami. Dan beliau kalau ngajar itu memberikan semuanya semangatnya kepada ilmu tersebut. Hidupnya mulai bangun tidur sampai tidur lagi, mulai bangun sampai tidur lagi, kita jumpai apa? Qiyamul Lail. Kemudian lanjut salat subuh berjamaah, lanjut baca wirid, lanjut ngajar. Dan ngajarnya itu sehari bisa sampai 5-6 kali. Ngajar di rumahnya, ngajar waktu itu di Ribat Tarim, ngajar pernah di kuliah Ahqaf, kemudian ngajar di Darul Mustafa, kemudian di Darul Ifta, ngajar di Darul Faqih di sana, ngajar, mungkin ya ilaha illallah, sampai dari capeknya beliau tadi itu, beliau ngajar itu sampai tengah-tengah beliau mengajar. Seperti yang saya katakan, kalau ngajar itu semangat luar biasa. Tangannya, matanya, mulut, suaranya lantang, keras. Itu tengah-tengah ngajar sampai tertidur. Tidur sampai 5 menit gitu kita tunggu. Kita lihat, waktu itu saya lihat beliau tidur. Tengah-tengah teriak. Ini capek yang sangat berat. Kita bisa tidur mungkin waktu duduk bersandar atau duduk nunduk, kita bisa tidur. Tapi kita belum pernah melihat orang tidur tengah-tengah bicara dia tidur. Tengah-tengah bicara dengan suara yang keras dan semangat bisa tidur. Itu saya belum pernah lihat kecuali sosok Habib Ali Masyhur yang menunjukkan sangat capek badannya tadi itu. Dan beliau tetap hal semacam itu sampai di akhir hidupnya, subhanallah. Tawadhu'nya, la ilaha illallah. Beliau, kita waktu itu jumlahnya sekitar hampir 30 orang.
Maka satu mobil tidak mencukupi kita untuk datang belajar di rumah beliau. Waktu itu belum ada Darul Mustafa. Kita masih tinggal di Masjid At-Taqwa di ID di Tarim. Maka kita datang ke rumah beliau. Atau kita datang di rumahnya Faqihul Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi yang diwakafkan untuk belajar mengajar. Maka perlulah 2 kali penjemputan mobil itu. Satu mobil nggak cukup 30 orang. Maka beliau mengatakan karena banyak yang sering, kalau yang kedua itu terlambat, beliau pikir ini salah. Kalian datang ke sini perlu 2 kali mobil. Tapi kalau saya datang ke sana tidak perlu mobil, sepeda motor cukup. Saya sendirian. Maka beliau berangkat ke sana sering naik sepeda motor digonceng. Sekelas Habib Ali masyhur Mufti Tarim. Kakak dari Habib Umar. Sering beliau gonceng naik sepeda motor. Kalau ada mobil, beliau naik mobil. Mobil nggak datang, sepeda motor. Habib mau kemana, mau ID? Saya gonceng. Naik beliau. Ringan sekali. Masya Allah, akhlak luar biasa. Ya. Kemudian beliau selalu melihat orang itu husnudzan. Orang kalau cium tangannya beliau cium. Sampai kita waktu ke Dubes datang itu ke Darul Mustafa mencium tangannya Habib Masyhur cium tangannya. Orang-orang awam cium tangan, beliau cium tangannya. Keilmuan yang begitu luas tidak membuat beliau jaga jarak dengan masyarakat. Sering saya lihat sendiri beliau itu dicegat oleh orang, naik sepeda motor dicegat, Habib. Berhenti. Kalau inti soal, anda punya pertanyaan, gal marhaba, turun dari sepeda motornya, duduk di trotoar jalan. Mufti Tarim, Mufti, duduk di trotoar di sebelah jalan itu duduk, orang ini didengarkan orang ini bertanya, kemudian dijawab oleh beliau sampai selesai, baru naik sepeda motor lagi pulang atau melanjutkan dakwahnya. Semangat dakwahnya, Masya Allah, luar biasa. Hampir waktu itu kegiatan di Tarim dan sekitarnya, hampir semuanya itu yang megang Habib Masyhur sendiri. Jami' Tarim, masjid jami' yang besar di Tarim, yang ngurusin masjid jami', imam, masjid, fasilitas, semuanya Habib Masyhur. Zambal, makam yang puluhan ribu aulia, itu semuanya Habib Masyhur. Bahkan setiap hari Jumat beliau memimpin ziarah dari jam 5:30 sampai jam 8. Ziarah ke makam. Setiap hari Jumat beliau sendiri yang memimpin. Kita ikut semua udah capek. Beliau dengan usia yang sudah tua tetap memimpin. Yasin itu pertama waktu kita datang ke sana dibaca hampir 5 kali. Ke Faqih Muqaddam baca Yasin, Habib Ali Khalid Qasam baca Yasin, ke Habib Abdurrahman Segaf baca Yasin, ke Alwi Al-Ghuyur baca Yasin, Abdullah Al-Idrus baca Yasin, ke Umar Muhdar baca Yasin, Abdullah Haddad baca Yasin. Lebih dari 5 kali baca Yasin karena ziarah ke makam-makam itu. Walhasil, dan masjid Tarim itu hampir di luar Tarim beliau hafal. Di luar Tarim. Setiap hari Jumat sekitar jam 10, jam 9 pagi kita kumpul sering, saya ikut kumpul di Masjid Abdurrahman Segaf. Di situ beliau membagi, kamu pergi ke masjid ini, kamu pergi ke daerah ini, ke masjid ini, kamu pergi ke daerah ini. Kita dibagi untuk khutbah Jumat dan pidato setelah sholat Jumat. Itu biasa di sana. Jadi para dai itu, para pemuda disebar ke mayoritas masjid-masjid itu untuk khutbah dan pidato setelah khutbah. 2 orang, setiap masjid 2 orang. 1 khutbah, 1 pidato, ceramah setelah sholat Jumat. Dan itu yang ngatur Habib Masyhur. Saya sering ikut. Yang ajib, beliau hafal. Kamu ke daerah ini 1 mobil. Nanti di sana kamu ke masjid ini, kamu masjid ini, kamu masjid ini. Hafal daerahnya dan jumlah masjidnya dan nama masjidnya. Kamu daerah sana, pedalaman sana,
Kamu masjid ini, kamu masjid ini, kamu masjid ini. Hafal. Masya Allah, luar biasa. Ziarah Nabi Allah Hud yang begitu hebat tiap tahun, hampir seluruhnya yang ngatur Habib Masyhur. Dari airnya. Sampai beliau itu mikir gimana, semakin banyak yang ziarah, semakin banyak membutuhkan air. Beliau ngebor nggak bisa, ngebor lagi nggak keluar air, ngebor lagi nggak keluar air. So, ada takdir Allah. Akhirnya beliau datang ke Habib Qadir bin Ahmad. Karena semuanya kembali kepada Habib Qadir bin Ahmad ya, wali besar. Kalau Habib ini mengeluh, kalau khalas untuk sekarang kamu Habib Qadir yang menentukan, kamu gali di sebelah sini, wah insya Allah akan dapat air. Ditunjuk sama Habib Qadir, digalilah di situ, maka keluarlah air sampai sekarang dinikmati oleh orang ziarah Nabi Allah Hud. Itu yang ngebor Habib Masyhur, yang buat jedingnya Habib Masyhur. Listrik yang ada Nabi Allah Hud, gensetnya itu Habib Masyhur. Semuanya beliau atur. Habib Abdullah Al-Muhadhar bin Abdurrahman, beliau mengatakan kepada saya, kalau yang dipegang tugas Habib Masyhur di Tarim, itu dibagi 10 orang itu nggak mampu. 10 orang memegang tugasnya Habib Masyhur, yang satu nggak mampu. Dan tugas itu semuanya beliau. Dan tetap tawadhu, tetap rendah hati. Alaihi rahmatullah rahmatul abrar. Dan beliau sehebat itu sangat bakti sama orang tuanya. Luar biasa. Sama ibunya luar biasa. Sehingga ketika ibunya meninggal, kata akhina Usama bin Zaid, beliau terjatuh di kamar mandi. Di akhir umurnya yang sakit dan meninggal, beliau mengatakan, dulu ada ibu saya yang mendoakan saya, sehingga saya enggak pernah jatuh. Saya enggak jatuh. Sekarang ibu saya meninggal, enggak ada yang mendoakan saya, maka saya jatuh sekarang. Ini menunjukkan bagaimana sosok imam seperti beliau memposisikan beliau masih anak di hadapan ibunya. Alaihi rahmatullah rahmatullah abrar. Meninggalnya ya Allah seperti direncanakan sudah. Salat waktu itu beliau jamak salatnya, sakit beliau udah habis jatuh itu, beliau tidak mampu salat maghrib isya atau zuhur asar ya, beliau jamak, diakhirkan salat zuhurnya sampai ke hampir mendekati asar gitu, habis salat zuhur kemudian salat asar atau maghrib sama isya, lupa saya. Ala kulli hal, 2 salat itu beliau salati, kemudian beliau baca Ratibul Haddad, dan disuruhlah satu untuk qasidah, dan di saat itu beliau meninggal. Enggak salah ada Yasin atau apa. Masya Allah. Sebelum meninggal beliau wasiat dan beliau bagikan semua baju-bajunya, bajunya dibagi, semua hartanya dibagi, pakaiannya dibagi. Ya, seakan-akan beliau pergi ke Allah Subhanahu wa taala udah enggak ada tanggungan dunia. Habib Ali Masyhur adalah orang tua dari Habib Umar, kan Habib Umar yang mendidik Habib Ali Masyhur, dan Habib Umar mengatakan laula Ali lahalaka Umar. Sering beliau mengatakan seperti itu, kalau enggak karena kalimatnya Sayyidina Umar bin Khattab ini ya, kalimat Sayyidina Umar bin Khattab yang masyhur. Sayyidina Umar mengatakan kalau enggak ada Ali bin Abi Thalib, maka celakalah Umar bin Khattab. Karena banyak ada masalah-masalah yang membuat Imam Ali bin Abi Thalib menyelamatkan Sayyidina Umar. Habib Umar pernah mengatakan kalau enggak karena Ali masyhur kakaknya, lahalaka Umar, celaka Umar ini. Karena memang Habib Ali Masyhur yang mendidik Habib Umar. Habib meninggal ayahnya, Habib Umar masih kecil. Habib Ali Masyhur sabar mendidik Habib Umar. Dia ilmu, dididik, diasuh. Bahkan beliau menjadi ayah susunya Habib Umar, saya dengar seperti itu. Kalau enggak salah. Beliau kakak dan ayah susunya Habib Umar. Ala kulli hal. Sampai ketika waktu usia remaja, Habib Umar menjabat tugas dari komunis, wajib militer. Udah yang harus dibawa dan perang dan seterusnya. Habib Ali Masyhur membawa Habib Umar pergi ke Baydha. Tujuannya kalau nggak salah ke Jeddah atau ke Saudi,
Ketika di Baydha mampir sebentar, ternyata enggak sebentar, disuruh tinggal di sana oleh Habib Muhammad Al-Haddar. Dilihat oleh Habib Muhammad ini anak ada bibit jadi anak istimewa. Tinggal di Baydha bukan rencana 3 hari, ternyata sampai 3 tahun, sampai 4 tahun, sampai akhirnya dinikahkan oleh Habib Muhammad Haddad dengan putrinya, Habibah Nur. Menikahlah dengan putrinya dan tinggal di Baydha sampai mempunyai putra dan seterusnya, dan kemudian pindah ke Tarim. Dan ini semua kembali kepada barakah Habib Ali Masyhur. Maka Habib Umar dengan kakaknya yang satu ini, Habib Ali Masyhur, enggak berani apa-apa beliau. Sehingga ketika Habib Ali Masyhur masih hidup, mudir Imad Darul Mustafa itu yang punya Darul Mustafa Ali Masyhur. Ada tamu yang menyambut Habib Ali Masyhur. Semuanya Habib Ali Masyhur. Kita lihat sendiri Habib Umar, takdimnya kepada Habib Ali Masyhur, dan karena Habib Ali yang mendidik beliau, sehingga kalau Habib Ali Masyhur datang itu Habib Ali teriak Umar, Umar. Habib Umar di atas loteng itu turun dengan terburu-buru gitu, marhaba, 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 menunjukkan hormat dan takutnya. Alaihim rahmatullah, imam, alim, abid, arif, mutawadhi, khasyik, ilmu yang luas, ibadah yang hebat. Salat tarawih setelah di Masjid Ba'alawi, beliau sering salat di Masjid Umar Muhdar, dan ditutup salatnya di Masjid Jami' Tarim. Dia jadi imam. Tahu salatnya jam berapa? Jam 2 malam. Kurang lebih jam 2 malam salat Isya dan tarawih setiap Ramadan. Masya-Allah. Ala kulli hal, alim, ilmu yang luas. Kemudian abid, ibadah yang hebat. Salik, semangat, ibadah yang luar biasa. Mutawadhi, tawadhu. Enggak pernah melihat dirinya ini ada kelebihan. Bahkan kita ziarah Jumat di Zambal itu berusaha untuk enggak telat supaya dapat ziarah sama Habib Masyhur. Karena kita yakini beliau yang membuat ziarah kita diterima insyaallah berkat beliau. Tapi apa keyakinan beliau? Saya takut ziarah dengan adanya saya malah enggak diterima sama Allah. Saya penyebab ziarah ini enggak diterima sama Allah. Tawadhu, tawadhu, husnudzon dengan orang, akhlak, rahmah dan seterusnya. Rahmahnya sama santri. Kita diwajibkan hafal Zubat. Ada beberapa santri itu mungkin faktor usia sulit dia menghafal. Dia hafal setiap hari itu 4-5 bait. Ini enggak hafal santri ini sekali. Besok awas kamu enggak hafal. Besok harus hafal. Ya Habib. Besok enggak hafal lagi. Besok awas enggak hafal. Besok enggak hafal lagi. Besok enggak hafal, penjara. Santri ini tahu Habib Masyhur enggak mungkin melakukan itu. Enggak hafal lagi si santri ini. Hanya ayo ikut penjara. Kemana? Ke rumah Habib Umar. Kita waktu itu di Masjid At-Taqwa tinggalnya, dibawa ke rumah Habib Umar. Di situ duduk sama Habib Masyhur, sama santri AC-nya dihidupin, duduk kisah aulia salihin. Habib Masyhur ini ngomong, ini yang di penjara ini siapa? Ente apa ana ini sekarang? Rahmah, luar biasa. Ketika kita mau pulang kita udah nahan, mau pisah sama Habib Masyhur, nahan untuk enggak menangis. Ternyata ketika kita pamit pulang, beliau yang nangis duluan, sehingga kita semuanya menangis. Luar biasa, seorang ayah, seorang guru, luar biasa. Enggak pernah kita temukan guru yang seistimewa beliau dalam hal itu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat beliau. Walhamdulillah pernah ke tempat kita, pernah ke Keraksan sini dan berkunjung ke pondok kita waktu itu dan mendoakan kita ya. Waktu itu santri baru berapa? 50 orang. Dan beliau mengatakan insyaallah datang lagi santrinya Hasan sudah 500. Ayo. Luar biasa, selalu menggembirakan, selalu menggembirakan.
Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat beliau dan memberikan kita keberkahan berkat beliau. Habib Ali Masyhur, imam, ulama, arif billah, mutawadhi, safih sarirah, hati yang bersih, sangat istimewa. Mudah-mudahan kisah ini mengundang rahmat dari Allah, masuk dalam kalimat inda dzikri sholihin tatanazzalur rahmat. Dengan menyebut orang soleh turun rahmat. Dan TV Al-Wafa Talim ini juga kembali kepada Sayyidi Habib Umar dan otomatis kembali kepada guru mulia Al-Habib Ali Masyhur bin Muhammad bin Salim bin Hafid rahmatullah alaihi rahmatullah barar wa alaihi ridwanullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa asrarihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Terakhir Habib Abdul Qadir bin Ahmad kalau enggak salah menjuluki Habib Masyhur ini dengan Ainut Tarim, matanya tarim.